Di puncak gunung belakang, Fatih tiba-tiba, brilian, maju selangkah, dan mengulurkan tangan untuk mengaitkan dagu halus Hebo. Meskipun Fatih telah mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresinya terlihat sangat bermartabat, di bawah berkah dari wajahnya yang montok, senyum lembutnya juga menjadi sangat menyedihkan. Jangan terlalu dingin, gadis kecil. Fatih baru saja selesai berbicara, dan saat berikutnya, suara teredam membuat hati seseorang sedikit tenggelam. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat pria gemuk itu tergelincir oleh Heberti dengan satu tangan, mengayun di udara dalam lingkaran, dan jatuh ke tanah lagi. Qin Yichen sedikit terkejut, dan dengan cepat menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi meridian dan vital Fatih. Awalnya, Qin Yichen berencana untuk menyembuhkan Fatih. Bagaimanapun, dia dilempar dan dihancurkan oleh Hebo, Dewi Pemuda, dan orang biasa tidak tahan sama sekali. Bahkan jika pria gemuk itu tidak mati, dia harus kehilangan separuh hidupnya. Tetapi ketika energi spiritual masuk, Qin Yichen terkejut menemukan bahwa tubuh Fatih benar-benar normal. Lemak kental itu juga menjadi sedikit berbeda. Qin Yichen mengangkat alisnya. Ya, apa kemampuan pria gemuk ini? Sekarang giliran Qin Yichen yang penasaran. Dulu, Qin Yichen selalu berpikir bahwa kemampuan yang diberikan Fatih oleh Temple of the Lord of Light adalah untuk mempelajari dan mengendalikan monster. Tapi hari ini, hal-hal tampaknya sedikit berbeda. Dia membantingnya dengan keras dan menghantam tanah. Katakan padamu untuk berani menghinaku lagi. Qin Yichen memandang pria gemuk yang meratap di tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkannya. Kejam atau kamu kejam? Siapa di dunia ini yang berani menggoda Dewi Kemudaan dengan tidak bermoral? Pasti terlalu lama untuk hidupnya sendiri. Pria gemuk itu masih meratap di tanah, dan Heber tiba-tiba menginjak dada pria gemuk itu dan menatapnya dengan tajam. Lain kali, aku akan memotongmu. Fatih memohon belas kasihan untuk sementara waktu, sampai Dewi Pemuda melepaskan kakinya, dan Fatih dengan cepat melarikan diri ke sisi Qin Yichen. Tuan Light, situasi ini berbeda dari apa yang kamu katakan. Setelah dibanting selama 3 putaran penuh, kepala pria gemuk itu berdengung. Bukankah ini menantu perempuan yang akan saya temukan sendiri? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Lemaknya hampir terhapus. Pria gemuk itu menutupi wajahnya, tampak sedih. Tuan Guang terlalu menggertak. Dia tidak menamparkan wajah orang, dia menamparkan wajahku. Dia tidak memberiku muka. Pria gemuk itu berteriak sekeras-kerasnya. Heber juga sangat marah. Sebagai salah satu dari 12 dewa utama, seseorang berani menghinanya. Ini tidak memotongnya menjadi 8 bagian di tempat. Itu sudah memberinya cukup wajah. Atau dengan kata lain, memberi Qin Yichen wajah yang cukup. Lagi pula, selama Anda adalah orang percaya, Anda akan memiliki kekuatan iman dalam tubuh Anda, dan Anda tidak akan pernah mengakuinya salah. Orang ini adalah anggota kuil penguasa cahaya, dan Hebo menyimpan sedikit kekuatan ketika dia memulai, dan tidak langsung mengalahkan Fatih sampai setengah mati. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan datang ke Hebo. Katakan padaku, apa yang kamu cari dariku? Heber membawa lengannya di punggungnya, dan matanya tertuju pada pria gemuk di sampingnya. Bukan apa-apa, aku meminta Zeus kesempatan untuk datang ke sini untuk menyelidiki kuil kebijaksanaan, dan mampir untuk melihatmu. Qin Yichen mengangkat alisnya. Sesederhana itu. Heber mengangguk riang. Sesederhana itu. Qin Yichen tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu. Kemunculan Hebo yang tiba-tiba tampak masuk akal. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Qin Yichen tidak dapat memastikan tujuan sebenarnya dari kedatangan Hebo. Jika itu untuk menyelidiki urusan Athena, lalu mengapa datang ke sini? Kau sudah selesai? Herba menggelengkan kepalanya. Kudengar Athena datang ke kuil penguasa cahaya, jadi aku bertanya padanya tentang situasinya, jadi ini belum selesai. Qin Yichen semakin mengernyit. Tampaknya semuanya masuk akal, tetapi selalu membuat Qin Yichen merasa sedikit tidak nyaman. Rasanya seperti mimpi buruk yang berkepanjangan. Qin Yichen mengerutkan kening, dan tiba-tiba menghela nafas lega. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi, secara teoritis, Athena harus siap. Dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu tanpa keuntungan, kan? Oke, Athena ada di kuil, pergi saja dan temukan dia. Heber melirik pria gemuk di sampingnya, dan mengepalkan tinjunya lagi. Jaga bawahanmu, kalau tidak, aku benar-benar tidak akan berbelas kasih lain kali. Penampilan kejam seperti itu mengejutkan tubuh pria gemuk itu, dan buru-buru menyusut di belakang Qin Yichen. Setelah Hebo pergi, pria gemuk itu bertanya dengan hati-hati. Apa identitas penguasa cahaya? Qin Yichen melirik Fatih secara tak terduga. Kamu bahkan tidak tahu Heber? Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Qin Yichen akhirnya lega. Teman baik saya pikir dia sangat berani sebelumnya. Atau bahwa dia mulai memecahkan toples setelah upayanya hampir gagal. Tapi sekarang sepertinya dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Menjangkau dan meraih bahu Fatih. Ketika Qin Yichen ingin menjelaskan, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya.
Tampaknya pria gemuk itu bertindak terlalu jauh hari ini. Untuk menganiaya 12 dewa-dewa. Apalagi seseorang yang pernah mengalaminya. Bahkan para pengamat pun harus khawatir. Jika saya mengatakan yang sebenarnya kepada Fatih sekarang, bukankah itu akan membuatnya takut setengah mati? Untuk menggoda Tuhan Allah? Bukankah ini waktunya untuk pulang dan meninggalkan catatan bunuh diri? Untuk mencegah Fatih dari ketakutan, Qin Yichan hanya bisa menyembunyikan fakta ini terlebih dahulu. Batuk, bukan apa-apa. Hebo terkenal di desa mereka. Dia sangat kejam. Kamu baru saja mengalaminya. Begitu pria gemuk itu mendengar kata-kata Qin Yichan, dia segera menjadi energi. Tuan Guang, apakah dia benar-benar hanya seorang penduduk desa? Qin Yichan mengangguk dengan tegas. Sekarang saya hanya bisa menyembunyikannya. Tidak baik semua orang mengatakannya. Pria gemuk itu tiba-tiba kesal. Pelacur bau ini. Ternyata bertani. Kataku begitu banyak. Tidak, aku harus memberinya pelajaran ketika aku melihat ke belakang. Siapa yang membuatnya begitu sombong? Aku adalah pelindung yang tepat dari kuil penguasa cahaya. Apakah aku ingin kehilangan muka? Hebe, benar, kamu menungguku. Kamu harus terlihat baik. Fatih tidak peduli seperti apa Qin Yichan. Dia kembali ke halaman kecilnya dan mulai menyiapkan berbagai hal. Qin Yichan meliriknya dengan kesadaran, dan segera membantu dahinya. Orang ini, dia ingin tuannya memaksakan busurnya, dan bahkan mas kawinnya sudah siap, dan dia memiliki gaya rambut yang sangat menjengkelkan. Hanya saja tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rambut arogan ini terlihat seperti kentang dengan tamparan di wajah melawan volume pria gemuk itu. Qin Yichan mengabaikan kematian Fatih, dan menyapu kesadarannya di kuil penguasa cahaya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia benar-benar memeriksa bagian dalam dan luar bidang bintang. Setelah memastikan tidak ada celah, dia kembali ke tunnel, Cloud Star. Daerah. Adapun Athena dan Hebo, apapun yang mereka lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka.